Shalom saudaraku, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berada di tempat ini, ketemu dengan saudaraku semua tempat ini. Saya lihat semuanya baju-bajunya ada yang seragam ya. Di sini yang ikut Femsel boleh katakan saya. Puji Tuhan ya. Yang belum ikut wajib harus ikut ya. Hari ini saudaraku di dalam Tuhan saya mau sampaikan tentang rahasia bahagia dan panjang umur. Siapa di sini mau punya bahagia dan panjang umur? Katakan amin saudaraku. Amin ya. Semuanya kalau bilang bahagia panjang umur siapa yang gak mau? Dan hari ini dari firman Tuhan dan saya akan menggabungkan juga dari beberapa penelitian. Ya, apa yang terjadi tentang orang-orang, bagaimana orang-orang bisa bahagia dan panjang umur itu apa rahasianya. Yang kita tahu ikut Tuhan, doa, benar-benar mengikuti ibadah gitu ya. Sungguh-sungguh ikut Tuhan adalah orang yang bahagia dan panjang umur. Tapi hari ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi sebuah penelitian yang menarik sekali. Saya akan bawa sebuah penelitian, mungkin nanti multimedia boleh tolong siapkan gambar yang pertama. Pada zaman dulu, saudaraku sekalian, ada yang namanya, pada zaman dulu sangat dikenal sekali dengan namanya narkoba. Di zaman sekitar 1970 ya, itu narkoba itu begitu luar biasa dari inek dan sebagainya. Dan akibatnya pemerintah itu menjadi bingung. Kenapa sih orang-orang itu tertarik kepada narkoba dan terjadi banyak adiksi. Makanya pada saat di zaman 1970-80 itu disebut dengan zaman rebelis. Anak-anak muda semuanya kacau balau. Ya, dan akibatnya pemerintah itu kebingungan dan para peneliti mencari tahu kenapa orang-orang itu lebih memilih adiksi terhadap zat-zat berbahaya yang sudah mereka tahu itu tidak buat mereka bahagia dan bahkan merusak hidup mereka. Kenapa mereka tetap pilih? Itu jadi sebuah pertanyaan bagi para peneliti. Ada seorang peneliti namanya Bruce Alexander. Dia mengambil sebuah kasus ini menjadi sebuah pemikiran khusus. Dia berpikir kenapa ya orang lebih memilih adiksi, lebih memilih keracunan hidupnya, lebih memilih mati cepat, lebih memilih untuk kesenangan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang, itu kenapa? Lalu Bruce Alexander mulai mengambil sebuah penelitian dan menciptakan sebuah penelitian berhubungan dengan tikus. Dia buat yang namanya taman tikus atau disebut dengan Red Park. Ya. Jadi dia ingin tahu kenapa? Karena tikus itu punya kecenderungan seperti manusia, Bapak dan Ibu. Ya, saudaraku. Jadi bisa dibilang waktu dia ambil tikus, dia buat sebuah taman tikus. Mungkin boleh tolong digambarkan. Dibuat sebuah taman tikus, di sini sudah muncul, belum ya. Jadi saya cerita sedikit. Dibuat taman tikus, di situ ada tempat mainnya tikus. Makanan itu nggak pernah habis ya. Lalu juga disiapkan juga berbagai tempat di mana tikus itu bisa menikmati bersantai dan segala sesuatu yang tikus pokoknya happy deh, surganya tikus di sana. Ya, tetapi yang menarik adalah begini. Di yang sebelah kiri ini ya, saudaraku, itu dikasih 2 minuman. Satu minuman yang berwarna biru adalah minuman air biasa, air mineral. Untuk tikus itu minum. Tetapi satu lagi, zat yang berwarna orange adalah zat morfin atau narkoba. Yang rasanya sudah pasti pahit. Ya, sudah pasti pahit, tidak enak. Dan pada saat semua tikus ini dimasukkan dalam taman tikus yang bahagia, mereka banyak minum yang warna biru, air mineral. Wajar karena rasanya adalah rasa yang biasa saja begitu, normal. Lalu Bruce Alexander memikirkan, oke, kalau misalnya tikus ini minum minuman mineral mah biasa saja. Ya, namanya orang, binatang pasti nyarinya minuman yang normal. Sekarang saya mau coba pikir gimana tikus yang sudah dibiasakan minum narkoba, tadi kata yang pahit, yang buat dia kelayangan begitu ya. Mau nggak dia masih mau minum air putih? Jadi akhirnya penelitian yang kedua, dia mengumpulkan puluhan tikus yang setiap hari selama 57 hari, boleh tolong next slide. Selama 57 hari itu minumannya dikasih minuman morfin. Yang pahit, yang nggak enak, ya yang buat kelenyengan begitu. Jadi 57 hari dibuat kebiasaan supaya tikusnya terbiasa minum satu hal yang tidak enak tetapi menjadi kebiasaan, sudah tidak lagi rasanya. Dan tikus-tikus ini diteliti. Ternyata tikus-tikus ini pada saat didiamkan sendirian, dipisahkan, dikasih minum morfin, kecenderungannya stres. Ya namanya di ruang tertutup gitu ya, nggak bisa gerak kemana-mana, stres. Seperti menabrak dinding terus gitu ya, kayak mau keluar terus, jadi nggak bisa diem, stres. Dan pada saat minum morfin ini mereka kayak ketiduran gitu, pusing-pusing, tapi habis sadar lagi nabrak-nabrak tembok lagi begitu. Nah akibatnya Bruce Alexander masukkan tikus-tikus yang sudah diteliti ini masuk dalam percobaan tahap selanjutnya. Boleh tolong next. Bruce Alexander memasukkan semua tikus ini ke taman yang tadi. Ya, boleh tolong next gambarnya.
Jadi tikus-tikus, nah dimasukkan di taman yang ini. Cuman tikus-tikus yang tadi normal dikeluarkan, hanya berisikan tikus-tikus yang sudah dimasukkan dalam ruang-ruang tadi. Begitu dimasukkan, diteliti beberapa hari, yang menarik adalah begini. Tikus-tikus yang selama 57 hari dikasih minum morfin, yang jadi kebiasaan, yang sudah dipikirnya harus jadi adiksi, yang harusnya sudah dipikir kalau narkoba itu orang sudah minum dalam waktu yang lama pasti teradiksi dan ketagihan. Yang menarik adalah tikus-tikus ini begitu ditaruh dalam taman tikus yang begitu penuh dengan kasih, penuh dengan persahabatan, penuh dengan koneksi. Yang menarik adalah tikus-tikus yang sudah dibuat kebiasaan untuk adiksi ternyata lebih memilih air putih biasa daripada morfin yang sudah dianggap menjadi satu hal yang adiksi di otaknya. Yang menarik kesimpulan daripada penelitian ini mengatakan seperti ini. Pada saat kecenderungan manusia, pada saat manusia sendiri dalam kesepian, manusia akan lebih memilih segala sesuatu yang pahit dalam kehidupannya. Tetapi pada saat manusia ditaruh di sebuah tempat yang nyaman, yang penuh kasih, penuh persaudaraan, ternyata manusia akan lebih memilih segala sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Itu adalah kesimpulannya. Nah, dari penelitian ini saya mengambil lagi penelitian lainnya dilakukan di Vietnam. Peperangan yang terjadi di Vietnam, di mana Amerika itu kalah sama Vietnam. Saudaraku di dalam Tuhan. Menariknya begini, waktu bangsa Amerika lagi berperang di Vietnam, ada satu penyakit yang muncul di para tentara ini. Disebut dengan soldier disease atau penyakit para tentara. Yaitu apa? Tentara ini suka sekali dan adiksi terhadap morfin. Jadi nggak sakit pun dia konsumsi morfin. Gitu ya. Jadi di pertempuran di Vietnam itu semuanya adiksi morfin. Pokoknya tiap hari saya harus pakai morfin. Nggak ketembak pun saya harus pakai morfin. Itu yang terjadi. Dan orang-orang yang minum morfin ini gitu ya, akibatnya mereka nggak memiliki satu kesadaran yang utuh. Jadi mereka butuh morfin untuk berani, mereka butuh morfin untuk nggak merasa apapun sehingga bisa mereka perang. Dan ternyata diteliti morfin yang dipakai oleh para tentara Vietnam adalah dosis yang sama waktu orang dikasih operasi. Jadi pada saat di rumah sakit orang dikasih morfin pada zaman itu gitu ya untuk dibius. Ya, yang anehnya adalah tentara ini dikasih dosis yang sama yaitu dosis yang kecil sebenarnya, tapi membuat ketagihannya luar biasa. Padahal orang-orang yang di rumah sakit dikasih morfin dengan dosis yang sama tidak pernah ketagihan. Lalu pada saat diteliti oleh para peneliti, yang menarik adalah begini. 60% tentara yang tadinya adiksi di medan perang, waktu pulang itu tidak lagi mengalami adiksi terhadap morfin. Tidak nagih lagi. Dan penelitian ini mengatakan bahwa ternyata adiksi atau kita sebut dengan ketagihan itu terjadi biasanya pada saat seseorang memiliki satu kekosongan diri. Kenapa? Karena tentara itu pada saat di medan perang begitu penuh tekanan, begitu pulang dapat kehangatan, dapat cinta dan kasih, dia nggak cari lagi yang namanya morfin. Dalam penelitian ini, saudaraku di dalam Tuhan, saya mau sampaikan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang tidak memiliki kasih dalam kehidupannya, orang-orang yang kosong di dalam kehidupannya, lebih cenderung mencari satu hal yang merugikan atau merusak dirinya. Tapi orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang dalam lingkungan yang dikasihi justru akan berkembang dan mencari hal-hal yang membangun kehidupannya. Pertanyaan saya sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah hari ini kita sedang ada di lingkungan di mana kita dikasihi? Apakah kita hari ini ada di sebuah tempat di mana kita merasa dicintai, diterima, merasa berharga? Kalau jawabannya tidak, kemungkinan kita akan terkena satu resiko yaitu apa? Adiksi atau yang namanya ketagihan. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, saya mau hari ini masuk dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama buka Roma 12 ayat 4 sampai 5. Yuk sama-sama kita mau buka. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudaraku di dalam Tuhan, saya mau stop sampai sini dulu. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah anggota tubuhnya Kristus. Bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing, ada pelayanan tertentu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau sampaikan, kalau tadi ditanya bahwa apa sih yang namanya panjang umur dan bahagia, tidak ada lain adalah di tempat di mana kita dikasihi dan dicintai. Yaitu apa saudaraku dalam Tuhan? Jawabannya adalah apa? Family cell, betul? Family cell.
Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita ngomong bahwa tubuh Kristus itu adalah family cell. Dan yang namanya iblis, saudaraku, iblis itu paling tidak suka pada saat tubuh Kristus itu terbentuk dan menjadi kuat dan sehat. Kenapa? Karena waktu tubuh Kristus menjadi kuat dan sehat, maka kita memiliki kemampuan besar untuk menyehatkan orang lain. Untuk menyehatkan yang terhilang, ya, menyembuhkan yang terluka, dan juga memberikan harapan yang tidak ada harapan. So, tubuh Kristus adalah bagian dan solusi bagi dunia. Tetapi iblis paling gak suka dengan nama tubuh Kristus. Karena waktu kita melakukannya, rancangannya gagal. Dan supaya rancangannya bisa berhasil, maka apa yang iblis lakukan, saudaraku? Iblis melakukan satu hal, yaitu apa? Mengambil kasih dan menawarkan kasih. Artinya apa? Bukan menawarkan memberi, bukan ya. Tapi menawarkan arti kata kasih yang sudah panas-panas dibuat jadi tawar. Gak ada rasanya lagi. Hati yang tadinya menggebu-gebu dibuat jadi tawar. Tidak ada lagi rasanya. Iblis akan mencoba mengambil segala satu cara untuk membuat hati kita tawar dan tidak ada kasih di dalamnya. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita bicara kasih, di 1 Korintus 13 ayat 1, kita sama-sama buka yuk. Ternyata apa sih pentingnya kasih? Saya mau kita sama-sama masuk dalam sebuah step yang jauh lebih dalam sekali. Kita masuk 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Yang kedua, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan jelas bahwa kasih adalah satu fondasi yang sangat amat penting sekali. Dunia makin kesini makin pahit, saudaraku. Kenapa saya bisa bilang makin pahit? Perang di mana-mana. Intoleransi di mana-mana. Orang banyak mulai individualis. Ya, yang paling mengerikan, saudaraku, saya pernah lihat satu video di Cina, saudaraku. Ini orang tabrakan, gitu ya. Orang tabrakan itu di pinggir jalan itu nggak ada yang bantuin, saudaraku. Dan itu bukan cuma terjadi di Cina, itu terjadi di negara-negara yang individualisnya sangat tinggi, tidak mikir orang lain. Urusan kamu, urusan saya. Puji Tuhan kalau di Indonesia, saudaraku, kalau kita mengalami suatu, saya pernah kecelakaan, saudaraku, gitu ya, lagi naik motor, nabrak, saudaraku, motor saya jatuh entah kemana, gitu ya. Itu orang rame-rame langsung berhenti, langsung tolong, saudaraku. Masih puji Tuhan di Indonesia. Ya, tapi kalau di luar sana, saudaraku, bisa dibilang kasih itu menjadi dingin. Dan firman Tuhan katakan apa? Di akhir zaman kasih akan bisa menjadi semakin dingin. Orang akan yang memikirkan dirinya sendiri. Makanya saudaraku, kalau kita bilang begini, apa sih rahasia orang hidup panjang dan bahagia? Tidak ada lain adalah mengaktifkan tubuh Kristus, di mana di situ ada kasih, di situ ada harapan, di situ ada kesembuhan dan mujizat. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, hari ini buat kita yang belum di dalam komunitas atau dalam Femcell, saya sangat menyarankan sekali. Saya sangat menyarankan. Kenapa? Saya cerita sedikit, saudaraku. Saya adalah orang yang dibully selama 3 tahun di sekolah. Kenapa dibully? Karena saya terlalu idealis jadi orang. Saya gak suka nyontek. Kalau teman itu bohong, saya akan tegur. Kalau teman itu pokoknya buat salah atau lakukan hal yang gak baik, saya akan tegur. Saya orang yang belak-belakan aja sama orang. Orang tuh gak suka sama saya karena saya memegang kebenaran. Di sekolah hampir saya gak punya teman. Mau kerja kelompok, teman gak ada yang mau kerja sama saya. Karena terlalu idealis, saudaraku. Tetapi saya bersyukur di momen-momen saya lagi down, saudaraku. Jadi pada saat itu SMP 1 sampai SMP 3, di sekolah teman tolak saya, tapi saya bersyukur sekali. Itu seharusnya menjatuhkan harga diri saya, itu harusnya merusak kasih yang dalam kehidupan saya. Tapi saya bersyukur, dari SMP 1, usia 12 tahun saya start melayani Tuhan di sekolah minggu, saudaraku. Dan waktu saya melayani di sekolah minggu, saudaraku, di situ ada teman-teman komunitas saudara-saudara seiman yang memberi kekuatan. Di situ saya down, saudaraku, saya merasa saya gak bisa ngomong, saya gak pinter mimpin, saya gak pinter ajak anak-anak sekolah minggu nyanyi, apalagi bawa firman, saya paling gak bisa. Apalagi kondisi saya dibuat down sama lingkungan saya. Tapi di situ komunitas kakak-kakak sekolah minggu ini begitu mengasihi saya. Kakak-kakak sekolah minggu ini menawarkan yang namanya rasa aman, saudaraku. Komunitas harus ada rasa aman. Kalau kita mau ada dalam komunitas, saudaraku, pastikan kita merasa aman. Artinya apa? Kita bisa terbuka di dalam komunitas. Kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Menjadi diri kita apa adanya bukan suka-sukanya kita, saudaraku ya. Tapi kita bisa terbuka apa yang menjadi hati kita. Carilah tempat komunitas yang seperti itu. Yang saya tahu pasti ada di Femcell di tempat ini. Amin, saudaraku ya. Saya pada saat itu, saudaraku, saya merasa bernilai. Saya merasa didukung, saudaraku.
Walau saya nggak di luar itu di sekolah tuh saya nggak merasa punya nilai. Saya kayak ampas saudaraku. Sisa-sisa makanan saudaraku. Kayak sampah gitu ya. Karena orang lain kalau lihat saya males saudaraku. Tapi pada saat saya masuk dalam komunitas, saya dinilai bahwa saya anak Tuhan. Saya dinilai bahwa saya adalah potensi yang belum terkuak saudaraku. Itu komunitas dalam Tuhan. Dan saya mendapatkan rasa berguna. Dulu saya bilang sama kakak sekolah minggu, pemimpin saya, Kak, saya gak bisa memimpin anak WL di depan anak sekolah minggu. Saya tuh orangnya kaku, Kak. Ketua sekolah minggu saya bilang, gak Bet, kamu bisa, kakak dukung. Ya, kita coba 2 orang, kamu bawa nyanyi, sebelahnya nanti ada kita temenin 1. Dan dari situ saudaraku, dari situ saya belajar untuk bisa memimpin, bawa WL. Lalu saya dipercayakan untuk pegang anak-anak, waktu itu masih zaman FA waktu itu ya. Jadi kakak sekolah minggu, Bet, nanti kamu di rumah, kamu pegangnya ada 3 anak sekolah minggu kamu pimpin. Dalam FA atau KUL lah, kita sebut FEMSEL. Saya bilang, Kak, saya gak bisa. Saya takut, Kak, gimana ini anak orang. Saya gak ngerti gimana ngajar, bangun komunitas, saya gak ngerti. Lalu kakak sekolah minggu saya, ketua saya bilang, enggak, kamu pasti bisa. Ya, saya dibimbing, saya diajarkan apa yang harus dibawakan dalam family cell, dalam komunitas. Di situ saya bisa memimpin. Dari saya dipercaya memimpin 3 orang, sampai waktu itu, puji Tuhan, jumlah kami bertambah terus sampai ratusan orang. Saudaraku di dalam Tuhan, komunitas di dalam Tuhan itu beda sama komunitas dunia. Kalau komunitas dunia itu bicara tentang apa yang menjadi kesenangan. Saya menikmati sesuatu karena saya senang, karena saya ditemanin, karena saya mencoba hal-hal baru yang seperti dunia inginkan. Tapi beda loh sama komunitas di dalam Tuhan. Kita mendapatkan rasanya di mana kita diterima. Walaupun kita bukan siapa-siapa di luar sana. Karena di dalam Tuhan, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna dan memenuhkan kehidupan kita. Justru di dalam komunitas, dalam namanya FEMSEL, di mana ada Kristus di dalamnya, kita menjadi aman. Kenapa? Karena saudara-saudara seiman juga mulai di tempat yang sama. Kita merasa berguna, kenapa? Yang tadinya kita nggak bisa, kita dipercayakan saudaraku. Saya bisa seperti hari ini, itu tidak lain adalah saya bertumbuh dalam komunitas Kristus. Kalau tidak, saya nggak akan menjadi orang yang hari ini, saudaraku. Bicara aja saya nggak bisa, ngomong aja nggak pecus, saudaraku. Itu saya. Banyak teman-teman saya yang dulu ketemu saya bilang gini, wah kamu beda banget sekarang ya. Kok kamu lain banget? Waktu orang ngomong gitu, saya cuma ingat 2, saudaraku. 1 karena Kristus, 1 karena saya bertumbuh dalam komunitas yang tepat. Kalau tidak, saudaraku, saya nggak akan bisa menjadi potensi terbaik saya. Justru di dalam FEMSEL dan komunitas lah, potensi-potensi besar kita dilahirkan dan dikembangkan. Itu pentingnya komunitas. Nah sebelum kita masuk komunitas yang lebih dalam saudaraku, ingat gak kita sebelum kita ngomongin komunitas di luar, ada satu komunitas paling penting di dalam kehidupan kita yang seringkali kita lupa. Yaitu komunitas yang disebut dengan keluarga saudaraku. Hari-hari ini banyak anak-anak Gen Z saudaraku itu gak mau lagi ke gereja. Anak-anak generasi Z saudaraku ya, udah malas ke gereja. Pelayanan saya saudaraku adalah remaja dan keluarga. Saya starting dari usia 16 tahun saudaraku. Untuk pelayanan saya di remaja. Dan hari ini saya sudah masuk berarti 21 tahun pelayanan saya di remaja dan keluarga. Saya ketemu remaja dari generasi saya, generasi Z saudaraku. Saya banyak menemukan ya. Anak-anak remaja zaman sekarang, anak-anak sekarang itu kalau ngomongin Tuhan tuh males. Kenapa saudaraku? Saya nanya nih ya, saya nanya. Kamu kenapa gak ikut mama ke gereja? Kenapa kamu gak terlibat dalam pelayanan? Ah males Kak. Mama sama papa aja begitu. Ke gereja juga gak berubah-berubah juga. Iya kan? Itu loh banyak loh saudaraku. Dan saya pernah nanya juga saudaraku sama anak gitu ya. Kenapa sih kamu gak coba untuk sungguh-sungguh cari Tuhan? Tuhan tuh hidup loh. Tuhan tuh nyata loh saya bilang. Kamu harus mengalami Tuhan. Dia bilang gini, Kak. Tuhan itu cuma ada di Alkitab. Itu buat orang percaya aja, buat saya gak percaya ngapain saya ngalamin kan. Bahaya loh saudaraku. Padahal orang tua Kristen saudaraku. Ngeri saudaraku. Pertanyaan gini, kenapa komunitas itu bisa sedemikian tidak efektif bahkan kita kehilangan generasi. Bukan cuma kehilangan generasi, kita bahkan kehilangan orang-orang yang di luar sana gak bisa masuk dalam komunitas saudaraku. Kenapa orang-orang yang berdosa di luar sana gak bisa masuk dalam komunitas orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Kenapa anak-anak kita yang Kristen yang harusnya mewariskan Kristus dalam kehidupannya karena kita sebagai orang tua, itu gak lagi melanjutkan warisan itu yaitu Kristus dalam kehidupan mereka.
sebuah pertanyaan yang penting sekali. Kita kehilangan generasi dan kita kehilangan orang-orang yang seharusnya bisa kembali sama Tuhan. Padahal saudaraku, dunia ini sedang dalam kesepian. Banyak orang kesepian di luar sana. Banyak orang kehilangan harapan di luar sana. Banyak orang terluka di luar sana. Banyak orang kebingungan di luar sana. Tapi kenapa anak-anak Tuhan kita sebagai komunitas gak bisa menjadi jawaban bagi mereka dan mendatangkan mereka ke dalam komunitas kita? Saudaraku, saya mau bawa beberapa hal yang menjadi satu hal yang sangat relevan sekali. Tempat yang dimana bisa menjadi rasa aman, rasa bernilai, rasa berguna. Tapi banyak orang gak cocok sama komunitas kita, orang Kristen. Saya mau share yang pertama, saudaraku. Iblis selalu pakai cara ini. Supaya kita yang ada di dalam komunitas, kita gak siap untuk menerima orang yang di luar sana. Yang pertama, saudaraku, adalah, saya langsung aja saudaraku ya, merasa yang paling. Saya paling tahu, saya paling ngerti. Kalau ada anggota komunitas yang merasa paling tahu, paling ngerti firman Tuhan, paling tahu segala sesuatunya, hati-hati. Iblis akan pakai agar orang lain yang datang, waktu dia datang dia akan gak merasa nyaman karena dia merasa ada orang yang paling tahu di sini. Taunya apa saudaraku? Ada satu kata-kata dalam psikologi, saya belajar psikologi saudaraku. Ada yang namanya toxic positivity yang banyak orang Kristen lakukan. Toxic positivity. Toxic positivity adalah di mana kondisi waktu orang punya masalah, saudaraku. Kita itu nggak mencoba memahami perasaan hatinya, tapi kita langsung memberikan kata-kata motivasi. Berapa banyak kita dalam komunitas, waktu ada orang yang terhilang datang dalam kehidupan kita lebih banyak menghakimi, kita lebih banyak memberikan label dan nasihat-nasihat yang sebenarnya tidak perlu, saudaraku. Toxic positivity ada contohnya ya. Waktu orang datang sama kita bilang gini, udah bersyukur aja, segala sesuatu bisa lebih buruk loh. Tapi kamu bisa cuman sampai itu karena kebaikan Tuhan. Ngomongnya baik saudaraku, tapi orang yang ngedengerinnya, loh saya kok disuruh bersyukur, orang saya lagi susah kok. Saya perlu didukung dong, bukannya disuruh harus melihat bisa lebih buruk atau tidak. Atau kadang-kadang kita ngomong gini saudaraku, orang lain banyak yang lebih susah daripada kamu. Kamu harus mengucap syukur. Banyak yang di luar sana lebih susah. Ini kan bukan kata-kata yang membangun saudaraku ya. Ini membuat kita merasa yang saya paling tahu. Saya kasih kata-kata motivasi. Gak bisa saudaraku. Apalagi saudaraku ada kata-kata gini. Berdoa saja, semua akan baik-baik saja. Orang yang dalam kesulitan saudaraku waktu kita dengar begitu. Ya kamu sih doa, saya ngejalanin. Di mana rasa kasihnya? Gak muncul saudaraku. Beda sama pada saat kita orang datang dia dalam kondisi susah, kita dengar, oke, apa kesusahan kamu? Apa yang kamu lagi rasakan hari ini? Apa yang kamu lagi pikirkan hari ini? Apa kondisi hati kamu hari ini? Kita menjadi pendengar, dan pada saat dia membuka dirinya, saudara, untuk didoakan, kita berdoa bagi dia. Jadi kita bukan fokus untuk kasih nasihat, tapi kita fokus untuk memahami hatinya. Ini yang seringkali anak-anak Tuhan lupa. Makanya banyak orang dunia itu datang dengan kerapuhan, kehancurannya. Begitu datang ke komunitas bukannya dapat dipahami, malah merasa dinasehati, saudaraku. Makanya banyak orang tuh gak mau dalam komunitas. Kenapa? Karena merasa orang komunitas paling tahu, paling suci, paling pintar. Paling tahu firman Tuhan. Kenapa? Toxic positivity adalah hal yang merusak hubungan. Ya, ada juga yang bilang, nanti juga berlalu, gak usah dipikirkan. Gitu aja kok repot. Kamu pasti bisa kok. Itu kata-kata yang toxic positivity saudaraku. Enggak masuk dalam level hati, enggak masuk dalam level pengertian hati dan menggali hati seseorang. Tapi cuman mau langsung cepat aja, udah kamu bisa. Berdoa aja semua akan baik. Percaya janji Tuhan. Itu enggak akan bisa membuat orang datang dalam komunitas dan merasa berharga, dinilai dan merasa berguna saudaraku. Nah sebagai anak-anak Tuhan saudaraku, kita harus bangun termasuk dalam keluarga. Kalau kita punya anak-anak saudaraku, anak datang dengan kerapuhan yang saya gagal. Kita bilang apa saudaraku? Pasti kamu bisa. Maju terus. Tapi gak pernah kita masuk level hatinya. Nah kegagalan ini buat kamu rasanya apa? Apa yang kamu pikirkan dari perasaan ini? Apa yang kamu rencana lanjutkan setelah ini? Apa yang kamu merasa pembelajaran apa yang kamu kira-kira bisa dapatkan dari sini? Jadi waktu kita bisa menggali hatinya anak saudaraku. Anak tuh gak hilang. Kenapa? Karena di dalam kerapuhan dan kesulitannya kita hadir untuk memahami kondisi hati. Kita bukan jadi orang tua yang selalu nasihat demi nasihat, kasih tahu itu, gak nyambung. Ada satu anak datang sama saya, saudaraku, dia bilang gini sama mamanya, jadi mamanya ini adalah orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, pokoknya pendoa saudaraku. Pokoknya tiap minggu doa dah gitu ya. Dia pun lihat mamanya doa.
Terus mamanya ngomong gini sama anaknya, "Nak, ke gereja dong." Kan anaknya gak mau ke gereja, saudara. Ke gereja cari Tuhan. Ya. Lalu anaknya bilang gini, anaknya cerita sama saya, dia bilang dia gak mau ke gereja, saudara. Kenapa, saudaraku? Karena gini, setiap kali kalau ngomong sama mamanya, ya, setiap kali kalau ngomong sama mamanya ini gak pernah nyambung, dia bilang. Kenapa? Kalau misalnya ngomong sama mamanya, semua janji firman Tuhan dikeluarin sama ini anak. Kamu kan naik bukan turun, bagus saudaraku gitu ya. Ya Tuhan akan memberkati kamu, oh Tuhan pasti tolong kamu, Tuhan pasti ini kamu dan sebagainya. Bagus, gak salah saudaraku. Tetapi ini anak datang tuh minta didengerin gitu, minta dipahami kondisi saya tuh apa. Bukannya nasihat atau janji yang banyak. Nah inilah saudaraku yang seringkali membuat hubungan itu jadinya gak erat. Kenapa? Karena waktu kita merasa paling tahu, paling mampu, paling bisa kasih solusi, paling tahu kondisi hati orang. Ini membuat kita tuh jauh dari hubungan. Itu orang-orang di luar sana gak berani datang saudaraku. So yang pertama yuk hati-hati. Jangan kita merasa paling tahu, paling bisa, paling benar. Itu kita harus stop saudaraku. Toxic positivity harus dihentikan. Yang kedua, kalau kita mau bangun femcel yang kuat, kita mau bisa mendatangkan orang-orang yang terluka, terhilang, yang nggak punya harapan saudaraku. Maka yang kedua, kita harus belajar punya Lukas 22. Sama kita buka ya saudaraku ya, Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Itu Tuhan nanya saudaraku. Bukan dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saya lanjutkan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagimu. Ayat 30 penting saudaraku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudaraku di dalam Tuhan, seringkali kita datang komunitas adalah untuk dilayani. Berapa banyak daripada kita yang ke komunitas cari supaya saya dihargai, saya dikasihi. Enggak salah saudaraku, itu normal kok. Itu something yang sangat normal sekali. Tetapi ada kalanya kita harus berpindah dari pemikiran mencari komunitas untuk saya. Tapi berpikir bagaimana saya bisa menjadi berkat dalam komunitas saya. Orang yang datang dengan meminta-minta saudaraku gak akan pulang dapat banyak hal. Tapi orang yang banyak memberi akan dipercayakan hal yang banyak untuk dibagi kepada banyak orang. Saudara dalam Tuhan, ada kalanya kita datang dengan hati yang saya mau dicintai dalam komunitas. Saya mau diperhatikan, saya mau dipedulikan. Tapi kalau kita lakukan itu terus, kita gak akan pernah berkembang secara spirit. Kenapa? Itu spirit anak-anak saudaraku. Anak itu kan mintanya buat saya. Tapi waktu kita beranjak dari di sisi kita yang kanak-kanak menjadi dewasa, makanan kita bukan lagi makanan yang lembut tapi yang keras saudaraku. Kita datang dengan berkata bahwa apa saya bisa lakukan bagi komunitas saya. Saya bisa bangun apa dari waktu saya. Saya bisa doakan apa bagi orang-orang yang ada di dalam femcel saya. Inilah tempat di mana orang-orang di luar sana rindu datang dan mencari saudaraku. Banyak orang tua tuh datang nanya saya gini saudaraku. Ini banyak orang tua tuh dari berbagai agama saudaraku. Pak Albert, karena saya seorang coach saudaraku, jadi banyak orang tuh konsultasi sama saya untuk bantu anak tuh persiapan anaknya tuh keluar negeri, mau milih jurusan tuh biasanya cari saya. Dan pada saat mereka nanya, mereka selalu nanya gini, Pak Albert tahu nggak komunitas di mana anak saya tuh bisa berkembang, bertumbuh secara skill, secara hati, secara persiapan mental. Jawaban saya selalu satu saudaraku, di dalam komunitas gereja itu aja. Sebenarnya gereja itu tempat yang paling luar biasa. Kenapa? Orang sehancur apapun datang menjadi diutuhkan kembali saudaraku. Nah ini yang saya berharap saudaraku. Makanya kita sebagai orang yang ada di dalam komunitas, kita perlu bisa membangun komunitas yang tepat bagi orang-orang untuk datang. Jadi bukan cuma berpikir, oh kita seru-seruan ya 10 orang ya kita-kita aja. Bukan saudaraku. Karena misi kita di dalam Tuhan adalah menjadi saksi. Di mana saudaraku? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya seharusnya komunitas femcel menjadi tempat di mana orang itu merindu untuk datang. Kamu tahu nggak ini ada family cell bagus banget nih. Saya dulu ada orang-orang yang nggak dihargai di luar sana. Tapi waktu datang saya menjadi seseorang yang bisa jadi berkat. Saya dulu nggak punya harapan. Tapi waktu datang ke femcel saya mendapatkan harapan baru. Tuhan tuh berbicara melalui teman-teman. Tuhan tuh memberikan kasih melalui teman-teman. Saudaraku, bagi kita yang sudah ikut femcel, yuk belajar untuk merasa tidak paling dalam segala sesuatunya. Paham bahwa semua orang punya perasaan. Paham bahwa
pelayanan adalah satu service, satu hal yang besar di mata Tuhan. Tadi Tuhan bilang saudaraku, yang lebih enak itu yang duduk atau yang melayani. Lalu Tuhan bilang gitu, aku ada buat yang melayani. Dan orang-orang yang melayani akan duduk bersama-sama aku memerintah. Saudaraku, pelayanan sepertinya kecil di luar sana. Sepertinya kita harus jadi keset kaki, saudaraku. Kenapa? Waktu orang lagi fitnah kita harus belajar mengampuni. Itu pelayanan, saudaraku. Waktu orang lain mengata-ngatain kita hal yang buruk di luar sana, saudaraku, kita harus belajar sabar dan tetap mengampuni. Itu pelayanan, saudaraku. Dan pada saat itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, kita sepertinya keset kaki, saudaraku. Nggak dipandang kita. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudaraku? Pada saat kita bisa ambil posisi untuk melayani dalam segala sesuatu dan keputusan kita, maka pembelaan itu muncul dari Tuhan. Seringkali pembelaan itu nggak perlu muncul dari hidup kita, saudaraku. Tapi kita tetap benar, ikut firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka pembelaan itu selalu tepat pada waktunya. Saudaraku, di dalam Tuhan, kalau kita yang hari ini ambil waktu untuk melayani, puji Tuhan. Berarti Tuhan itu berkenan akan hidup saudaraku. Kenapa? Apa yang kita lakukan itu gak pernah Tuhan lupa. Buat kita yang belum melayani, ambil pelayanan di dalam Femcel, saudaraku. Karena pelayanan gak selalu harus dalam mimbar ataupun ibadah gereja. Tapi bisa dimulai dari titik kecil. Dari keluarga kita, dari komunitas Femcel kita, ya, dan dari segala sesuatunya. Saudaraku, di dalam Tuhan saya mau bawa satu kisah yang menarik. Saudaraku, tahu gak ada sekelompok orang yang hidupnya bisa sampai 100 tahun lebih. Rata-ratanya 110 sampai 120 tahun di dunia. Tahu gak, saudaraku? Belum tahu ya? Saudaraku, di Jepang itu rata-rata usia orang itu 83 tahun. Itu rata-rata usia orang sebelum meninggal ya. Karena ekspektasi hidupnya tuh tinggi. Jepang itu orang-orang yang cukup bahagia. Ya, tapi di bagian negara Jepang ada satu bagian daerah yang rata-ratanya tuh 100-an lebih. Rata-rata 110 sampai 120. Ya, itu luar biasa sekali. Saudaraku, ada yang tahu gak? Okinawa, betul. Ya. Nah, Okinawa adalah bagian Jepang yang isinya kakek-kakek, nenek-nenek, 100 tahun pun masih kerja, masih semangat, masih fit, penuh energi, saudaraku. Dan pada saat itu terjadi, saudaraku, orang Amerika ini kan paling penasaran ya. Ini gimana sih orang bisa hidup panjang tuh, kenapa gitu. Datanglah mereka peneliti, mereka tinggal di Okinawa selama beberapa bulan, saudaraku. Mereka meneliti kenapa, yang pertama mereka bisa bahagia, kedua kenapa umurnya panjang, ketiga kenapa sehat. Mereka penasaran, ya saudaraku. Dan di situ ditemukan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka bisa sampai kepada 3 hal tersebut. Saya nggak akan membahas sehat, saudaraku, karena kalau sehat itu bicara makanan, ya. Kalau makanan orang Jepang itu banyak kan makanan ubi merah, ya. Tapi saya nggak akan bahas ke arah sana. Saya akan bahas kenapa mereka itu jauh lebih bahagia. Ternyata ditemukan di Okinawa itu ada satu budaya, saudaraku, namanya Moai. Moai itu adalah tempat di mana mereka berkumpul bersama gitu ya, mereka ngobrol gitu ya, minum teh, kopi gitu ya, sambil ngobrol, ibu-ibu ya, oma-oma, opa-opa gitu ngobrol. Saudaraku, itu selalu tiap hari dilakukan. Itu yang membuat mereka tuh bahagia. Kenapa? Karena pada saat opa sama oma berkumpul saling ngobrol, ya nggak ada tekanan batin, saudaraku, ngobrol, saling mencurahkan, saling support, saling peduli. Itu, saudaraku, waktu dicek hormonnya mereka, saudaraku. Mereka memiliki hormon ketahanan stres yang sangat tinggi sekali. Saya lupa nama hormonnya apa, saudaraku. Tetapi yang jelas, saudaraku, orang-orang yang punya perkumpulan, ya, yang tidak merasa kesepian, ini umurnya panjang. Oma-oma, opa-opa, kalau kita mau punya umur panjang, kita harus ada di lingkungan di mana kita benar-benar gak merasa kesepian. Kebanyakan opa sama oma kalau di rumah anak udah besar, udah dewasa, ya cucu juga udah dewasa, kita juga bingung gitu ya, rasanya sendiri. Tapi pada saat di Jepang, di Okinawa, mereka kumpul oma-oma. Makanya sekarang di Amerika ada tren, saudaraku, di mana oma sama opa, ya bahkan di Jakarta juga sudah mulai masuk gitu ya. Jadi pokoknya setiap hari oma sama opa dikirim ke sebuah tempat, di situ mereka pokoknya opa-opa semua tuh ngobrol, wah saling kenalan gitu ya. Jadi kita seperti hidup kembali. Jadi Moai adalah kondisi yang paling tepat untuk orang bisa merasa tidak kesepian, dipedulikan di sana. Lalu yang kedua, saudaraku, orang-orang Okinawa ternyata ditemukan mereka memiliki spiritual yang kuat. Mereka punya spirit yang kuat, roh yang kuat. Roh yang kuat artinya apa? Kepercayaannya kuat. Mereka kepercayaan sama leluhur tuh kuat, saudaraku.
Jadi mereka percaya bahwa orang-orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal itu masih berbicara sama mereka. Jadi mereka datang ke tempat kuil gitu ya, bisa ngobrol gitu. Jadi mereka tuh secara spiritual tuh kuat. Dan ditemukan bahwa orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi, yang kuat, yang baik. Orang-orang yang punya kedekatan sama Tuhan, saudaraku, yang ngobrol sama Tuhan, bisa bangun hubungan intim sama Tuhan. Ini adalah orang-orang yang jauh lebih bahagia. Kenapa? Karena susah stres, saudaraku. Kenapa? Waktu kita punya masalah, kita bawa siapa? Tuhan, saudaraku. Tapi orang yang berjalan sendiri tanpa Tuhan, kita banyak stres, kita banyak bingung. Kenapa? Karena kita tahu kekuatan kita aja yang kita andalkan. Nah ini kenapa orang-orang Okinawa ini dia bisa ngobrol sama orang nenek moyang ya saudaraku. Yang ngomong sendiri gitu saudaraku. Nah ini yang menarik. Dan yang terakhir saudaraku ditemukan bahwa mereka punya nama Ikigai. Ikigai itu apa saudaraku? Alasan untuk bangun pagi. Alasan untuk bangun pagi. Orang-orang yang menjadi bisa panjang umur, bahagia saudaraku. Dan juga hidupnya sehat karena mereka punya alasan untuk bangun pagi setiap hari. Sesimpel Bapak Ibu. Si opa-opa ini punya 2 sapi, dia harus kasih makan tiap hari karena itu yang dia sayang gitu ya. Itu membuat dia alasan untuk bangun pagi. Di dalam komunitas kita harus tahu alasan kita hidup saudaraku. Banyak orang berpikir hidup untuk cari uang, gak salah saudaraku. Tapi jangan lupa, hidup itu bukan cuma sekedar cari uang. Tapi juga cari sahabat, cari support system yang tepat. Dan saya mau tutup ada 5 orang yang harus kita punya dalam kehidupan kita. Carinya susah tapi gak gampang. Saya bacain saudaraku. Yang pertama, kita harus punya orang ini ya. Orang yang selalu ada buat kita di titik terendah kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ada gak orang di dalam hidup saudaraku itu? Kalau ada puji Tuhan. Kalau gak ada saudaraku ini susah carinya. Ya, kalau gak dapet ya gak apa-apa. Cari di mana saudaraku? Cari di Femsel. Ya saudaraku ya, makanya Femsel jadi tempat yang tepat saudaraku ya. Yang kedua, orang yang membangun spiritual kita, hidup kita ya, dan mengedepankan bahwa kita pribadi yang kuat. Jadi gini, orang yang mengedepankan spiritualitas kita dan kehidupan kita. Jadi dia selalu datang kayak gimana kamu sama Tuhan? Ada gak yang saya bisa doain buat kamu? Gitu ya. Jadi orang-orang yang kita datangin pada saat untuk menguatkan spiritual kita, roh kita. Di mana saudaraku? Dicari Femsel. Ya, yang ketiga, orang yang dapat memberikan pandangan yang bijaksana dan bisa melihat berbagai perspektif agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Saudaraku udah punya belum orang yang ini? Ada puji Tuhan, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, ini ibu luar biasa. Ya, kita harus belajar dari ibu juga ya, biar punya orang-orang yang luar biasa seperti ini. Yang keempat, orang-orang yang menantang kita untuk selalu maju dan menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Orang-orang yang selalu senang melihat kita maju dan bergerak dan mencapai hal-hal besar tanpa merasa iri sama kita. Coba saudaraku, ada gak orang-orang seperti ini? Kalau belum ada saudaraku, cari di Femsel saudaraku. Dan yang terakhir saudaraku, orang-orang yang selalu cek keadaan hati kita. Orang-orang yang selalu punya perhatian gimana hatimu. Gimana masalah ini menjadikan hatimu tuh apa sih? Dia selalu menjaga hati kita supaya hati kita tidak tawar. Tapi hati kita selalu diisi oleh kehidupan. Ini orang-orang yang harus punya ada dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan saudaraku ada 2-3 orang yang kita punya dalam kategori tadi. Ulang tempat ini, datengin orang tersebut, bilang terima kasih sama orang tersebut saudaraku. Karena cari 2-3 orang kayak gini udah susah. Gitu ya. Tapi kalau saudaraku mau cari 5-5-nya saudaraku, saya berdoa di Femsel di sini kita bisa dapatkan 5-5-nya di sini. Amin saudaraku. Saudaraku, kalau kita mau punya umur panjang bahagia dan juga bisa menikmati hidup, jangan lupa join Femsel. Dan orang-orang di dalam Femsel, kita sebagai anak Tuhan di Femsel siap punya hati yang mau punya kasih, jangan merasa yang paling, tapi belajar jadi orang-orang yang bisa punya rela untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita datang bukan cari dipedulikan. Karena orang yang cinta Tuhan udah tahu hidupnya dipedulikan Tuhan. Gak perlu lagi dia dipedulikan orang lain. Orang yang dikasih Tuhan, dia tahu Tuhan mengasihi dia. Gak perlu lagi orang mengasihi dia. Karena dia udah penuh dengan hal tersebut. Sama saudaraku. Ini tikus gak perlu lagi cari-cari ketagihan lain. Karena dia udah tahu. Dia udah bahagia. Sudah terisi hati dan kehidupannya. Yuk kita pulang. Join Femsel. Mulai hari ini kalau kita mau join Femsel, datang dengan cara pandang yang baru. Itu apa? Saya datang bukan untuk sayanya,
Tapi saya mau datang jadi berkat, saya mau datang jadi dampak, saya mau datang jadi berguna. Agar tubuh Kristus bisa dibentuk dari kehadiran saya. Yang terakhir saudaraku, jangan pernah jauhkan hidup kita dari pertemuan ibadah. Ada ibadah, datang saudaraku. Kenapa? Karena itu yang menjaga kita untuk tetap sehat dan waras. Kenapa? Karena waktu kita keluar dunia saudaraku, dunia ini buat kita gak waras saudaraku. Ya kan? Kalau kita keluar dunia, stres kita. Kenapa? Orang lebih banyak daripada kita, ya kan? Kita harus punya ini, punya itu. Kok kesannya kita yang kurang, saudaraku? Ya, tapi waktu kita datang ke rumah Tuhan, ada orang-orang Femcel, kita dikuatkan kembali bahwa esensi kita bukan tentang apa yang dunia pikirkan, tapi apa yang Tuhan pikirkan. Karena pada ujungnya kita bukan kembali ke dunia, tapi kita kembali sama Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat apa yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Kami tahu pada saat seseorang kosong hatinya, maka kami lebih cenderung mudah untuk jatuh dalam apa yang menjadi jebakan dunia. Menjadi pikiran dunia, menjadi gaya hidup dunia. Tapi waktu kami tahu, waktu kami diisi oleh kasih Kristus melalui saudara seiman kami. Waktu kami ada di dalam Femcel Tuhan, maka kami akan menjadi pribadi yang dibentuk. Kami akan menjadi pribadi yang rasa aman, berharga, bernilai. Dan juga berguna Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin komunitas yang ada hari ini Tuhan mungkin tidak mudah. Ada gesekan seperti besi menajamkan besi. Tapi kami tahu Tuhan layaknya keluarga. Di dalam keluarga ada konflik, ada perdebatan, ada kesulitan. Tapi waktu Tuhan menjadi sandaran dalam Femcel kami. Tuhan menjadi sandaran dan satu-satunya pribadi yang ada di tengah-tengah hubungan Femcel kami. Baik kesulitan, perdebatan, konflik, kami dapat menyelesaikannya dengan kebenaran. Bahkan kami menjadi dewasa. Kami bukannya lari ke dunia, tapi kami makin intim kepada Tuhan dan membangun Femcel kami yang benar-benar merepresentasikan kasih Kristus. Kami mau datang ke Femcel dengan pandangan, kami mau terus dicintai, kami mau terus dikasih, karena kami tahu itu semua hanya Tuhan saja yang bisa menyediakannya buat kami. Bukan manusia. Manusia gak pernah kekal, tapi cinta dan kasih-Mu selalu kekal dalam kehidupan kami. Bila kami mencari yang benar, kami bukan lagi menjadi kanak-kanak. Tapi kami belajar makan makanan keras, ditumbuhkan dari Femcel kami, dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi ini, setiap kami tempat ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Biar kami boleh bertumbuh, berdaya guna, dan berdampak sebagai tubuh Kristus bagi lingkungan kami dan bagi Indonesia sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami di tempat ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kami punya ikatan yang kasih. Ikatan kasih kami yang kuat. Dan kami bisa merepresentasikan Kristus buat orang-orang yang datang ke dalam gereja kami, ke dalam Femcel kami. Agar mereka bisa lihat kasih Kristus. Itu benar-benar tulus. Dan menjadi penghiburan bagi orang-orang di luar sana. Menjadi pertobatan, menjadi mujizat, menjadi harapan. Menjadi kesembuhan dalam kehidupan mereka yang datang. Di dalam ibadah kami, dalam Femcel kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami dalam tangan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.